Acara dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan salam jumpa di Prime Plaza Hotel Sanur hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023 dalam rangka melaksanakan kegiatan Sinergi Program Pembiayaan dan Investasi UKM. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Bapak Dr. Iwayan Ekadina SEMSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembiayaan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Ibu Riana Kunhendrani. Yang kami hormati Kepala Bidang Investasi UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Ibu Rosa Novitasari. Yang kami hormati para narasumber serta seluruh undangan yang kami hormati pula. Dengan mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Ide Sang Yang Widiwasa, kita dapat berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini guna menghadiri acara Sinergi Program Pembiayaan dan Investasi UKM tahun 2023. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Agar acara ini berjalan baik dan lancar, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh petugas. Om Abhigamastu Namasidya. Om Aditya Param Jyoti Rakta Aditya Namostuti Sweta Pankaj Madhyasti
Tuhan yang Maha Agung, sembah bakti yang ayu bagi kami haturkan kehadapan yang widi. Karena atas asung kerja wanugerah-Mu, kami mendapat keselamatan, kesehatan, dan kedamaian di dalam menjalankan suedarmu. Semoga senantiasa dalam perlindungan, bimbingan, serta tuntunan-Mu. Om yang widi Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah penerangan pada kegelapan jiwa kami yang papa, melalui sinar suci-Mu yang cemerlang. Dengan penuh cinta dan kasih sayang, agar perilaku kami terbebas dari perbuatan dosa. Om yang widi Tuhan yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, berikanlah kami keyakinan serta rasa penuh tanggung jawab, agar kami dapat melaksanakan kegiatan sinergi program pembiayaan dan investasi UKM pada hari ini, Kamis 22 Juni tahun 2023, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai tujuan dan harapan kami. Om yang widi Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Tahu segalanya, demikian puja dan puji serta permohonan kami, agar semua ciptaan-Mu senantiasa mendapatkan kedamaian, damai di hati, damai di dunia, dan damai segalanya. Om Siddhirastu Astu Tat Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Hadirin disilakan duduk kembali. Yaitu laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Investasi UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Ibu Rosa Novitasari. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Bali, Dr. Iwayan Ekadina SE MSI beserta jajarannya, kemudian Kepala Bidang Pembiayaan UKM Ibu Diana Kunhendrani, kemudian narasumber rapat sinergi program pembiayaan dan investasi UKM, akademisi Universitas Berkeley Jakarta Dr. Suhandi, program dari PT Bank Rakyat Indonesia Bapak Heri Purnawinata, selanjutnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bapak Arya Firganata, CFO Wizz Bapak Gatot Adiwibowo, CEO Fundex Bapak Agung, kemudian program dari Visiko Bapak Calvin Jonathan, kemudian Pak Dharma dari Kimia Farma, kemudian Ibu Wilya dari Inkubasi Bisnis UDI. Terima kasih atas kehadirannya. Undangan dan peserta rapat sinergi program pembiayaan investasi UKM yang berbahagia. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya. Kita dapat berkumpul di sini untuk berdiskusi, kemudian bersilaturahmi dan dalam acara rapat sinergi program pembiayaan investasi bagi UKM di Sanur Provinsi Bali.
Sebagai penyelenggara kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Kami menyadari bahwa para UKM ini waktunya sangat terbatas, banyak kesibukan di luar, bersedia hadir di sini untuk belajar kembali, berdiskusi dan mendapatkan jaringan bisnis. Perkenankan kami menyampaikan laporan atas kegiatan ini. Kegiatan ini dibagi dari sesi umum, kemudian nanti ada dipisah menjadi 2 kelas, kelas pembiayaan dan kurasi kelayakan pembiayaan UKM ekspor. Kemudian yang kedua adalah kelas advokasi pajak dan perluasan pasar UKM melalui kimia farma. Tujuan pelaksanaan rapat kali ini antara lain ya meningkatkan pemahaman UKM dalam yang memiliki produk ekspor dan potensial ekspor, menyiapkan kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usahanya dan alternatif pembiayaannya. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi berbagai skema pembiayaan dan investasi UKM dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Yang ketiga adalah ruang komunikasi dan jaringan akses pembiayaan UKM kepada lembaga keuangan bank dan non-bank untuk meningkatkan pemodalan UKM ekspor. Yang keempat adalah tersosialisasinya regulasi dan kebijakan perpajakan bagi UKM. Dan yang terakhir adalah perluasan pemasaran bagi UKM. Kegiatan ini dihadiri oleh 80 peserta, terdiri dari UKM-UKM yang telah terkulturasi dan mendaftar kepada kami untuk kami pilih untuk memang benar-benar tepat untuk mengikuti kegiatan ini. Harapan kami semoga acara ini dapat menghubungkan kebutuhan pembiayaan UKM, memperluas akses pemasaran UKM dan membentuk jaringan bisnis UKM. Oleh karena itu kami membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh peserta kegiatan ini sehingga tujuan bersama tersebut dapat tercapai. Demikian yang dapat laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya memperkenalkan Ibu Kepala Bidang Pembiayaan UKM, Ibu Diana untuk memberikan arahan, dan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Bidang Pembiayaan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Ibu Riana Kunhendrani. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Iwayan Ekadina, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta jajarannya. Yang kami hormati para narasumber pada kegiatan Sinergi Pembiayaan dan Investasi UKM, Bapak Suwandi dari Akademisi Universitas Bakteri Indonesia yang dari mulai hari kemarin sudah bersama kita. Saat ini beliau sedang ada Zoom sehingga mohon izin untuk tidak mengikuti pembukaan ini. Yang kami hormati dari Bank Rakyat Kantor Cabang Denpasar Bali, Bapak Heri Prima Tama beserta tim. Dan yang kami hormati dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPI Kantor Pemasaran Denpasar Bali, Bapak Arya Virgananta beserta tim. Dan yang kami hormati Bapak Gatot Adiwibowo, Chief Financial Officer dari Bizer. Yang kami hormati Bapak Agung Wibowo, Founder dan CEO dari Pandek. Yang kami hormati Bapak Calvin Jonathan dari Direktur Operasional SCF Visiku. Dan yang kami hormati Bapak Moses Dewek Nangi, Penyuluh Pajak Ahli Madya, Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Bali. Dan yang kami hormati Bapak Dharma
Direktur Operasional Excellent Kimia Farma, dan yang kami hormati seluruh peserta pelaku UKM di wilayah Provinsi Bali yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Mohon izin Bapak Ibu, kami menyampaikan permohonan dari Bapak pimpinan kami, Bapak Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM yang saat ini berhalangan hadir. Dikarenakan ada tugas dari pimpinan, sehingga kami berdua yang mewakili dalam kegiatan ini. Izin untuk membacakan sambutan dari Bapak Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Bapak Teni Satya Permana. Apresiasi kepada semua rekan-rekan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka membantu UKM untuk mendapatkan informasi sumber-sumber penambahan modal usaha baik melalui pembiayaan maupun investasi untuk perekonomian Indonesia yang bangkit dan pulih setelah pasca COVID-19 ini. Terima kasih dan apresiasi juga kepada Kepala Dinas Koperasi beserta jajaran yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelenggaraan kegiatan ini, dan juga kepada narasumber yang telah hadir berpartisipasi serta para pelaku usaha yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan sinergi program pembiayaan dan investasi UKM di Prem Plaza Hotel Sanur Bali. Alhamdulillah pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,3% meskipun di tengah pelemahan ekonomi global maupun kawasan ketidakpastian dunia menyebabkan rantai pasok global terganggu, sehingga menjadi peluang bagi UKM untuk menguasai pasar domestik. Sebanyak 64,2 juta UKM yang mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. UMKM diyakini bisa menjadi solusi dalam menghadapi ancaman resesi global. Penguatan permodalan bagi UKM menjadi salah satu program utama pemerintah saat ini. Rasio kredit UMKM per Desember tahun 2022 mencapai 21,41% dengan nilai kredit sebesar 6,497 triliun dari total nilai kredit perbankan. Pembagian berdasarkan skala usaha yaitu 39,20% adalah usaha mikro, kemudian 34,29% usaha kecil, dan 26,61% adalah usaha menengah. Dan berdasarkan survei Bank Indonesia tahun 2020 menyatakan bahwa masih sebanyak 43,1% UMKM mengaku memerlukan pembiayaan dan dari perbankan, sehingga masih sangat besar potensi penyaluran kredit kepada UMKM. Persoalan yang kerap muncul antara lain adalah bahwa UMKM belum mendapatkan informasi yang memadai atau jelas tentang produk dari lembaga keuangan, persyaratan kredit, pembiayaan yang rumit, suku bunga yang masih tinggi, bank teknis, agunan, dan transparansi UKM dalam rencana pengembangan usaha yang membutuhkan pembiayaan. Dan kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan sisi demand pembiayaan, yaitu UKM semakin memahami pilihan sumber pembiayaan usahanya, tetapi dengan terus menguatkan kapasitas usaha, mengenalkan profil usaha, dan menawarkan kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan usahanya yang diupayakan diperoleh dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Pemerintah saat ini telah dan terus berupaya menerbitkan kebijakan yang memudahkan bagi UKM untuk dapat mengakses pembiayaan, seperti kebijakan penyediaan subsidi bunga melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR yang dapat diakses melalui bank dan lembaga keuangan non-bank. Program pembiayaan dengan bunga bersubsidi tersebut sangat perlu dijelaskan kepada pelaku usaha UKM sehingga menjadi jelas bagi pelaku usaha skala UKM khususnya yang memiliki orientasi ekspor. Tahun ini target KUR adalah mencapai 450 triliun. Bagi pelaku ekspor, UKM juga dapat memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI untuk mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah. Pemerintah terus mendorong LPI untuk meningkatkan partisipasi UKM dalam kegiatan ekspor.
meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara melalui sektor ekspor. Alternatif pendanaan modal yang dapat dilakukan oleh UKM melalui kegiatan pembiayaan dan investasi adalah melalui pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UKM, diantaranya skema pendanaan melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau sekuritas crowdfunding. Sekuritas crowdfunding hadir sebagai alternatif pendanaan jangka pendek ataupun panjang bagi UKM melalui mekanisme penerbitan saham dan obligasi atau sukuk dengan SCF, investor, dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform sistem aplikasi berbasis teknologi informasi secara online. 3 di antara SCF yang ada di Indonesia dan sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai penyelenggara SCF yaitu BIZER, kemudian Pandek dan Fisiko yang kami hadirkan sebagai narasumber pada kegiatan hari ini. Tahun lalu kami mendampingi UKM mendapatkan pembiayaan dan investasi hampir mencapai 14 miliar melalui LPI, Bank BRI, dan BIZER, dan kami berharap dari kegiatan ini akan terjadinya business matching antara kebutuhan UKM dengan orientasi bisnis dari lembaga keuangan, dan UKM dapat memperoleh pendanaan untuk memperbesar bisnis dan meningkatkan nilai produksinya. Bapak Ibu yang kami hormati, besarnya kuantitas pelaku UKM memiliki potensi wajib pajak yang sangat besar untuk mampu membantu negara dalam mendorong penerimaan nasional. Pemungutan pajak yang dibebankan pada UKM tidak serta-merta ditujukan untuk membebani para pelaku UKM, namun sebagai dorongan yang dapat membuka kesempatan luas bagi UMKM untuk naik kelas menjadi kegiatan ekonomi formal. Potensi jumlah UKM yang sedemikian besar, ternyata kontribusi pajak UKM tercatat masih sangat rendah. Dari total jumlah UMKM sebanyak 64,2 juta, saat ini baru 2,3 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. 3,6% dari total UKM dengan kontribusi pajaknya mencapai 4,84 triliun, tarif pajak PPh final 0,5%. Dengan adanya kebijakan PPh final 0,5% dari total peredaran bruto, diharapkan partisipasi UKM dalam pembangunan melalui pajak dapat lebih ditingkatkan. Dan melalui skema pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018, UKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM dapat bankable dan akses UKM naik kelas dapat lebih terbuka. Akhir kata, semoga kegiatan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM nasional dan dapat menambah literasi, akses pembiayaan investasi, serta perpajakan bagi UKM yang sekaligus mendorong UKM pajak. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Bapak Dr. Iwayan Ekadina SE/MSI. Untuk itu, dengan hormat kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada hari ini saya lihat sudah akan siap mengikuti apa yang menjadi materi-materi yang penting terkait dengan ekspor impor, begitu juga pengembangan usaha
kecil dan menengah yang Bapak Ibu laksanakan. Untuk itu izinkan kami menyampaikan salam hormat kepada Ibu Kabid Investasi UKM, Ibu Rosa, ya. Itu juga kepada Ibu Kabid Investasi Pembiayaan UKM, Ibu Riana. Sampaikan salam kami kepada Pak Deputi, termasuk Pak Asdep, Pak Teni, dan Pak Anu. Begitu juga yang saya hormati para narasumber, tentu saja akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Terima kasih sudah hadir dan akan memberikan materi-materi yang penting. Begitu juga kawan-kawan kami semua, beserta pelaku usaha kecil menengah yang hadir pada hari ini yang kami banggakan, dan hadirin sekalian tentu juga kami hormati, khusus kepada tim dari kementerian, tentunya dari Deputi UKM dan timnya kami sampaikan juga salam hormat yang hadir pada hari ini, Bu Kabid. Baik, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan diberkati. Sebelumnya kita menyampaikan beberapa hal, mari kita panjatkan pengaturkan puja pengastuti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti sinergitas pembiayaan UKM pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita hormati, adapun acara ini merupakan bagian dari pemerintah pusat memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada kita, khususnya di pemerintah Provinsi Bali. Kami mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Koperasi UKM, khususnya Deputi UKM, dan pada hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti dan difasilitasi di dalam keperluan pembiayaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya mendengar laporan dari Ketua Panitia termasuk dari Ibu Riana bahwasanya kegiatan ini kita masih banyak disediakan atau difasilitasi dana untuk kegiatan UKM kita. Berapa tadi Bu? 400 triliun gitu. Iya, ya, itu peluang untuk kita. Dan tentu saja Ibu Rosa juga menyampaikan tadi bahwa kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan pembiayaan atau investasi yang telah disiapkan, dan berikutnya memberikan edukasi atau pemahaman kepada kawan-kawan kita pelaku ekspor untuk bisa mendapatkan investor yang tentu saja investor yang potensial terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan seperti kegiatan ini tidak terlepas pula dari yang namanya visi pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loko Bali menuju Bali era baru. Itu artinya pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Bali, Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster komit sekali dengan perkembangan usaha kecil dan menengah yang ada di Bali ini. Sehingga pada akhir kemarin beliau melakukan langkah yang cepat di dalam mengantisipasi adanya pandemi COVID yang kita alami bersama. Apa itu langkah cepat beliau? Yakni transformasi ekonomi Keti Bali. Di mana transformasi ekonomi Keti Bali itu kami kira adalah selaras dengan kegiatan hari ini, yang dengan tujuan meningkatkan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi nasional maupun secara
nasional itu, transformasi ekonomi kreatif Bali itu salah satunya yaitu menumbuh kembangkan sektor unggulan khususnya UKM. Nah, untuk itu sekali lagi kami apresiasi kepada pemerintah pusat apa yang menjadi program dari pemerintah pusat dan program pemerintah Provinsi Bali merupakan hubungan hierarki yang sangat-sangat baik. Nah, kedepannya berkenaan dengan kegiatan ini kami harap dari kedeputian termasuk juga dari kementerian, stakeholder atau mitra-mitra kami yang ada agar kegiatan ini selalu terlaksana di Bali Ibu. Kami yakin sahabat-sahabat kami yang hadir di sini dan sahabat kami yang belum sempat hadir di sini adalah sudah melalui kurasi yang luar biasa ketatnya, sehingga inilah kawan-kawan kami yang memiliki potensi produk yang bisa diekspor. Mohon juga dari kementerian dapat memfasilitasi baik dari pendanaan, pembiayaan ataupun dari investasinya. Itu mohon juga kami diberikan yang namanya kesempatan yang lebih dari kawan-kawan yang lainnya. Kenapa kami katakan lebih? Potensi dan sumber daya Bali khususnya dikaitkan dengan pariwisata itu sangat-sangat memungkinkan akan kita menjurus atau mengutamakan di bidang ekspor itu tadi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang telah dilaksanakan hari ini kami yakin kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami yang hadir di sini akan siap mengikuti dengan sebaik-baiknya dan sampai acara ini terakhir dan berakhir. Untuk itu kepada narasumber mohon izin dapat memberikan yang terbaik, memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada sahabat-sahabat kami untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha kuat dan handal. Tentu saja untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang telah dilakukan sinergitas ini dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder kami, termasuk pula narasumber-narasumber yang hadir di sini. Mari ini tetap kita lanjutkan dan berkelanjutan. Karena ini merupakan salah satu langkah kita di dalam mendukung pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 itu sendiri. Segala macam atau segala yang namanya regulasi yang telah dikeluarkan oleh pusat, termasuk juga di Undang-Undang Cipta Kerja, di PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Inilah wujudnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Inilah implementasinya. Nah, untuk itu dan saya yakin ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan semoga pikiran yang jernih, pikiran yang baik, wawasan yang luas akan selalu menyertai kita. Untuk itu atas izin Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan Om Awidunamastu, pelatihan hari ini siap buka secara resmi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat kami, kepada UKB. Apabila ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja ini merupakan sejenis memberikan inovasi dan semangat kepada kita semua. Untuk itu sambutan ini kami akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas atas sambutan sekaligus pembukaan acara ini secara resmi. Baik Bapak Ibu para undangan hadirin yang berbahagia,
Dengan dibukanya secara resmi acara Sinergi Program Pembiayaan dan Investasi UKM ini, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan yang telah kita lewati bersama. Sebelumnya, kami mengundang Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas beserta Ibu Kabid dimohon untuk maju ke depan dan diikuti oleh seluruh undangan agar maju ke depan karena kita akan berfoto bersama-sama di depan podium. Dipersilakan. Segera merapatkan diri ke tengah barisan. Ya, dapat semua. Terus Jika sudah siap, kami pandu. siap. 1, 2, 3. Diulang 1, 2, 3. Bisa diganti gaya bebas, tangan kanan dikepalkan ke atas. 1, 2, 3. Siap. Ya, baik Bapak Ibu undangan